Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud dan upaya mitigasinya dengan studi kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Topik ini saya pilih karena menunjukkan bahwa keberadaan audit internal saja tidak cukup apabila prinsip good governance, corporate governance tidak dijalankan secara efektif. Agenda yang akan dibahas yaitu saya akan memulai dari konsep dasar good corporate governance, kemudian membahas mengenai peran audit internal, menjelaskan bagaimana fraud dapat terjadi, menganalisis kasus S1 Finance, dan diakhiri dengan upaya mitigasi serta kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Nah, good corporate governance ini bertujuan untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, bertanggung jawab, independen, dan adil. Kalau audit internal itu menjadi bagian penting karena memberikan assurance terhadap efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko. Namun, pada kasus SN Finance ini membuktikan bahwa opini WTP tidak selalu berarti bahwa perusahaan itu bebas dari fraud. Menurut saya, inilah alasan mengapa efektivitas pengendalian internal harus dipandang lebih penting daripada sekedar hasil akhir audit. Nah, rumusan masalah ini adalah bagaimana kedudukan audit internal dalam GCG, bagaimana audit internal mendeteksi fraud, mengapa fraud dapat tidak terdeteksi lebih awal, dan bagaimana mitigasinya. Rumusan masalah ini menjadi dasar analisis pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya, audit internal dalam GCG. Nah, audit internal ini merupakan lini pertahanan ketiga dalam Three Lines Model. Posisi ini membuat audit internal independen terhadap aktivitas operasional sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif. Berbeda dengan manajemen yang menjalankan aktivitas sehari-hari, audit internal ini mengevaluasi apakah pengendalian dan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif. Inilah alasan audit internal menjadi salah satu pilar good corporate governance. 5 prinsip GCG. Prinsip tarif yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Kelima prinsip ini saling berkaitan. Transparansi tanpa akuntabilitas tidak akan efektif. Dengan demikian pula, independensi tanpa integritas tidak akan menghasilkan pengawasan yang objektif. Kasus NFV Finance nantinya menunjukkan bahwa hampir seluruh prinsip tersebut mengalami pelanggaran. Nah, triangle. Fraud triangle ini menjelaskan bahwa fraud itu muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Audit internal tidak dapat menghilangkan tekanan maupun rasionalisasi, tetapi dapat memperkecil kesempatan melalui pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, fokus audit internal adalah memperkuat sistem agar peluang terjadinya fraud semakin kecil. Nah, apabila kita menganalisis teoris segitiga fraud ini dalam kasus SNP Finance, maka ada tiga unsur nih yang menyebabkan fraud. Yang pertama adalah pressure atau tekanan, di mana perusahaan ini diduga menghadapi tekanan untuk memperoleh pendanaan dan mempertahankan kondisi keuangan sehingga terdorong untuk menyajikan data piutang yang tidak sesuai. Kemudian ada opportunity, di mana kesempatan muncul karena lemahnya pengendalian internal. Faktor inilah yang paling dominan karena seharusnya audit internal mampu mendeteksi penyimpangan tersebut lebih awal. Kemudian adanya rationalization, di mana pelaku kepentingan ini menganggap manipulasi sebagai cara untuk mempertahankan operasional perusahaan atau memperoleh pendanaan. Meskipun demikian, tindakan kecurangan tersebut tetap melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Nah, menurut saya, yang paling dominan adalah yang opportunity, karena manipulasi data piutang dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi, yang menunjukkan bahwa adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan fungsi pengawasan. Kemudian peran audit internal melakukan pengujian pengendalian, mengevaluasi pemisahan tugas, melakukan verifikasi independen, mengidentifikasi red flags, serta menilai efektivitas whistleblowing system. Menurut saya, fungsi yang paling penting adalah sebagai early warning system, yaitu menemukan indikasi penyimpangan
sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar lagi. Nah, ini profil dan kronologi. S&P Finance memperoleh pendanaan dari bank dan penerbitan medium term notes. Manipulasi data piutang digunakan sebagai dasar memperoleh pendanaan. Ketika gagal membayar, pada tahun 2018, barulah penyimpangan tersebut terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian dapat berlangsung cukup lama apabila tidak ada pengawasan yang efektif. Nah, ini dia analisis kasus berdasarkan perspektif GCG. Menurut saya, S&P Finance bukan sekedar kegagalan audit internal, tetapi kegagalan penerapan GCG secara menyeluruh. Transparansi dilanggar karena laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Akuntabilitas belum berjalan karena pengawasan tidak efektif. Independensi juga dipertanyakan dengan adanya indikasi manajemen override of controls. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seluruh organ perusahaan harus bekerja secara sinergis. Dampak fraud tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga investor, kreditur, regulator, auditor eksternal, bahkan reputasi profesi akuntan. Hal ini menunjukkan bahwa fraud merupakan risiko organisasi yang mempengaruhi seluruh pemangku kepentingan. Mengapa fraud tidak terdeteksi sejak dini? Ada 3 penyebab utama. Yang pertama, lemahnya pemisahan tugas, manajemen override of controls, dan kurangnya koordinasi audit internal dengan audit eksternal. Menurut saya, apabila audit internal menerapkan audit berbasis risiko secara konsisten, indikasi manipulasi data piutang kemungkinan dapat diketahui lebih awal. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat independensi audit internal, menerapkan risk-based audit, membangun whistleblowing system yang efektif, serta menciptakan tone at the top. Penguatan budaya integritas sama pentingnya dengan penguatan prosedur, karena pengendalian yang baik tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan komitmen dari manajemen. Kesimpulannya, audit internal memiliki peran strategis sebagai lini pertahanan ketiga dalam good corporate governance. Pelajaran utama dari S&P Finance adalah bahwa opini audit yang baik belum tentu menjamin perusahaan bebas dari fraud. Keberhasilan GCG bergantung pada sinergi manajemen, dewan komisaris, komite audit, auditor internal, serta eksternal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Hmm, saya mengharapkan adanya saran maupun kritik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.